Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan terima kasih. Di awal pertemuan kita ini saya sampaikan kepada penonton video saya yang berbahagia. Saya Busta Minarda. Pada kesempatan kali ini akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana jalur kehidupan yang akan kita tempuh ke depan. Dan untuk ini, khusus pada pertemuan kita kali ini, saya akan menekankan pertemuan kita ini untuk para generasi muda yang sekarang sedang berada di persimpang jalan untuk menuju ke gelombang kehidupan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara yang saya muliakan, Robert T. Kiyosaki telah membagi kehidupan manusia ini atau cash flow kepada 4 kuadran. Ada yang namanya kuadran S, ada yang namanya kuadran E, ada yang namanya kuadran B, ada yang namanya kuadran I. Saya mulai dari kuadran E. Kuadran E ini adalah kelompok orang yang berada dalam kelompok karyawan. Orang ini adalah pekerja, dia punya pendidikan, dia bekerja, dan dia merasa senang hidup pada suatu pekerjaan yang dia tekuni. Ada lagi orang yang berada dalam kuadran S. Orang di dalam kuadran S ini orang yang berbisnis, tetapi dia mengerjakan sendiri. Dia merasa tidak perlu adanya karyawan atau mempekerjakan orang lain, karena menurut dia akan beruntung kalau dia mengerjakan sendiri. Ada lagi orang yang berada pada kuadran B. Inilah orang yang pemilik perusahaan, owner dari perusahaan. Ini pengusaha-pengusaha besar atau pengusaha-pengusaha yang punya perusahaan sendiri yang telah mempekerjakan banyak orang. Selanjutnya ada orang yang berada pada kuadran I. Inilah investor. Dia punya banyak uang, dia tidak mau lagi sibuk-sibuk mengurus usahanya, tapi uangnya ditaruhnya pada orang-orang yang punya perusahaan. Dia invest. Sekarang berdasarkan ini saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Anda sekarang tinggal pilih. Apakah Anda akan berada pada kuadran E, atau Anda akan berada pada kuadran S, atau Anda akan berada pada kuadran B, atau Anda akan berada pada kuadran I, atau Anda akan berada pada keempat kuadran itu, atau Anda akan berada pada 2 kuadran saja. Bisa, tinggal Anda pilih. Namun untuk Anda generasi muda, sesuai dengan perkembangan zaman, Anda harus bisa hidup, berani menghadang kehidupan ini pada gelombang kehidupan yang tidak bisa Anda harapkan Anda akan tenang di sana selama-lamanya, yaitu orang yang hidup pada kuadran B. Orang yang hidup pada kuadran B itu adalah orang yang berani menanggung risiko. Tetapi kalau dia berhasil menanggung risiko itu, dia akan bisa nanti sukses. Dan kalau dia sudah sukses, dia akan bisa nanti hidup tenang sampai beberapa keturunan. Kalau fenomena kita hidup di Indonesia, kita telah terbiasa hidup pada kuadran E rata-rata. Kita senang hidup di zona nyaman,
gaji ada tiap bulan dan kita terima tiap bulan, kita tidak mikirkan akan rugi, kita tidak akan memikirkan akan sakit, kita tidak akan memikirkan gaji pegawai, namun kita tetap hidup demikian. Tetapi kalau kita senang di sana, kebanyakan perkembang kita tidak jalan. Kita tenang di sana. Tapi kebanyakan ada orang, pertama dia hidup di kuadran E, selanjutnya lari ke kuadran S, setelah dia pindah ke kuadran B, dan terakhir dia berada pada kuadran I. Saudara-saudara sekalian, saudara harus bisa menentukan sikap dari sekarang. Apakah saudara akan jadi pekerja dari sejak saudara lahir bisa beraktivitas sampai nanti pensiun? Apakah saudara akan ketika berada di kuadran S, E, saudara juga berada pada kuadran S, di samping jadi karyawan, saudara juga punya usaha? Atau saudara akan dari kuadran S langsung ke kuadran E, atau dari kuadran E langsung ke kuadran B, atau dari kuadran E langsung ke kuadran B? Bisa juga. Namun yang jelas saudara sekalian, di suatu negara, cerminan kesejahteraan negara itu adalah apabila di negara itu sudah banyak pengusaha. Minimal suatu negara berusaha dikatakan sejahtera apabila minimal 2% dari penduduknya sudah jadi pengusaha. Saya ingin menyarankan kepada saudara generasi muda agar saudara mengambil yang 2% ini, agar saudara bisa berada pada kesejahteraan. Memang sulit saudara sekalian, memang sulit. Orang yang dari kuadran B ke kuadran E, dari kuadran E ke kuadran B biasanya menderita sekian belas tahun baru bisa. Robert Kiyosaki mengatakan malah dia sampai tempat tidur saja tidak ada. Dia tidur di mobil, beli minyak mobil atau BBM saja tidak ada, sehingga dia tidur di mobil, dia di mobil. Ketika dia tinggalkan profesi dia sebagai karyawan, sebagai seorang karyawan negara, sebagai seorang marinir yang berpangkat tinggi, yang bergaji besar, dia tinggalkan karena dia ingin keperbe. Cuman setelah penderitaan itu habis, sekarang dia baru menikmati. Kalau dia masih di kuadran E, kalau dia masih menjadi seorang marinir di Amerika, dia sekarang ini sudah pensiun. Tetapi sampai sekarang dia belum pensiun, dan malah semakin besar usahanya, semakin besar usahanya, dan semakin besar perkembangan usaha yang dilakukan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, tinggal Anda pilih. Apakah Anda akan jadi karyawan full terus menerus? Apakah Anda akan jadi karyawan juga di samping karyawan akan menjadi seorang pembuka usaha kecil, pemilik usaha kecil-kecilan? Ataukah Anda dari karyawan akan menjadi seorang bisnismen atau pengusaha? Atau Anda dari karyawan melangkah ke pemilik usaha pribadi yang kecil-kecilan? Atau dari sana nanti langsung menjadi pengusaha full? Setelah itu baru investor? Tinggal Anda pilih. Tentukan sikap Anda dari sekarang. Renangi lautan dengan penuh persiapan. Jangan takut, jangan gentar. Serahkan diri kepada Allah. Masa depan Anda adalah milik Anda, dan penentunya adalah Anda sendiri. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.